anak-anak yang budiman, mari kita belajar dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ceria anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Guru harapkan kalian semua selalu diberi kesehatan, diberikan semangat, dan juga keceriaan, kebahagiaan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, pastinya belajar dari rumah bersama guruku. Selama 30 menit ke depan nanti, kalian akan belajar ditemani oleh Bu Anis Weli Syahyuti yang biasa dipanggil Bu Eli. Bu Eli berasal dari SDN Asemrowo, Surabaya. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama-sama ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih diharuskan belajar dari rumah, Bu Guru harapkan itu semua tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar. Bu Guru harapkan kalian masih tetap semangat belajarnya, giat dan rajin belajarnya. Seperti pada pembukaan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk semangat lagi belajarnya, yaitu melalui sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anak, lagu kita kali ini bernada Rek Ayo Rek. Sebagai anak-anak hebat Kota Surabaya, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan lagu Rek Ayo Rek? Ayo anak-anak semua yang masih duduk-duduk santai di depan televisi, bisa berdiri, digerakkan badannya biar lebih semangat lagi nyanyinya ya nak ya. Ajak teman-teman yang ada di kanan kiri kalian untuk bernyanyi bersama-sama, bergerak bersama-sama biar lebih rame-ramenya. Rek, ayo rek, kita belajar bersama. Rek, ayo rek, belajar dengan gembira. Rek, ayo cak, siapkan alat tulisnya. Ayo cak, jangan ada yang terluka. Lihat TV, belajar dengan Bu Eli. Belajarnya tetap di SDO TV. Kali ini materinya tentang gaya. Semua disimak dengan seksama. Nah, anak-anak, bagaimana? Lebih semangat bukan belajarnya? Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini dengan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi? Pastinya. Nah, anak-anakku, sesuai dengan lirik lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi, materi kita pada pagi hari ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema yang kedua, keunikan daerah tempat tinggalku dalam materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa materi tentang gaya ini sudah pernah kita pelajari di tema 7 ya anak-anak. Tetapi di tema ke-8 ini masih harus kita pelajari lagi agar pembelajarannya lebih berkesan di kalian semua. Nah, anak-anakku, adapun pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mengetahui pengertian tentang gaya. Yang kedua, kalian akan mengetahui beberapa contoh bentuk yang merupakan gaya. Dan yang ketiga nanti kalian akan mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, anak-anakku sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi hari ini?
Siap Bu Guru. Oke, pintar sekali. Coba kalian perhatikan ke layar televisi kalian. Nah, di situ ada gambar. Nah, coba diperhatikan, Nak. Di situ ada gambar apa ya? Ada gambar apa? Iya, pintar sekali. Ada gambar mobil yang sedang mogok. Mobilnya unik sekali ya. Kalau kita perhatikan gambar tersebut, mobil tersebut mogok dan didorong oleh beberapa orang ya anak. Anak-anak, beberapa orang tersebut mendorong mobil tersebut sehingga mobil tersebut bisa bergerak. Nah, Bu Guru tanya sekali lagi, mobil yang sedang mogok tersebut kok bisa bergerak ya? Kenapa? Iya Adi? Karena didorong. Iya, pintar sekali Adi ya. Mobil tersebut yang mogok bisa didorong, bisa bergerak karena didorong oleh orang-orang tersebut. Nah, dorongan dari orang-orang tersebut itu merupakan bentuk dari gaya yang merupakan gaya dorong, sehingga mobil bisa bergerak dan bisa berpindah kedudukannya ya anak-anak. Misalkan tidak didorong, mobil yang mogok itu akan tetap diam karena ada tenaga dorongan tersebut sehingga mobil tersebut bisa bergerak. Next, perhatikan gambar yang kedua. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang sedang menarik kopernya. Coba kita perhatikan koper yang ditarik oleh laki-laki tersebut. Koper tersebut bisa bergerak, bukan? Karena apa? Karena ditarik oleh si laki-laki tersebut. Nah, gaya tarikan yang dikeluarkan oleh laki-laki tersebut merupakan salah satu bentuk gaya tarikan. Misalkan koper tersebut tidak ditarik, pasti koper tersebut akan diam karena koper tersebut merupakan benda mati ya anak-anak. Sehingga karena ditarik, koper tersebut bisa bergerak. Dari kedua gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian gaya merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Seperti tadi, mobil yang mogok didorong bisa bergerak. Koper yang ditarik pun bisa bergerak. Itu merupakan contoh-contoh dari gaya yang merupakan bentuk tarikan dan juga dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, anak-anak, setelah ini masih ada materi yang lebih menarik lagi dari Bu Weli. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di depan layar televisi kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, pastinya Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pada segmen yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian gaya dan juga beberapa contoh tentang gaya ya anak-anak. Nah, pada segmen kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh dari gaya yang merupakan tarikan dan juga dorongan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Nah, di sini Bu Guru punya contoh gaya yang merupakan tarikan. Yang pertama yaitu menarik ketapel. Bu Guru di sini sudah membawa ketapel anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan ketapel yang sudah dibawa sama Bu Guru. Nah, Bu Guru di sini coba kalian perhatikan ya anak-anak. Bu Guru akan menarik ketapel. Sesuai dengan pengertian gaya tadi, gaya bisa membuat benda itu bergerak. Apakah ketika ketapel ini nanti Bu Eli tarik, apakah bisa bergerak ya? Coba kalian perhatikan. Ya, ketapel posisinya di sini. Ketika Bu Eli tarik, nah ketapel itu bisa bergerak ya anak-anak, lebih mendekat ke Bu Eli. Nah, di sini bisa membuktikan bahwa gaya tarikan yang dikeluarkan oleh Bu Eli ini bisa mempengaruhi gerak dari ketapel tersebut. Ketapel tersebut bisa lebih mendekat ke Bu Eli. Ini berarti menarik ketapel merupakan contoh dari gaya tarik ya anak-anak. Iya, pintar sekali. Nah, next yang kedua yaitu ada membuka pintu. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Di situ ada bapak-bapak yang sedang membuka pintu. Nah, membuka pintunya dengan menarik gagang pintunya. Apa yang terjadi? Pintu tersebut bisa bergerak, bukan?
Nah, karena dari tarikan bapak tersebut, pintu tersebut bisa bergerak. Tarikan dari bapak tersebut itu merupakan contoh dari salah satu gaya yang merupakan bentuk dari tarikan. Next, yang selanjutnya yaitu ada menarik mobil-mobilan. Nah, di sini Bu Eli juga membawa mobil-mobilan anak-anak. Nah, coba diperhatikan. Mobil-mobilan di sini coba nanti Bu Eli tarik. Apa yang terjadi? Apakah mobil tersebut bisa bergerak? Kalian perhatikan ya. Bu Eli tarik pelan-pelan. Nah, bergerak bukan? Nah, ini karena adanya gaya tarik yang dilakukan oleh Bu Eli. Nah, gaya tarik tersebut yang dilakukan oleh Bu Eli ini bisa mengakibatkan mobil ini bisa bergerak anak-anak. Coba kalian perhatikan lagi ya, Bu Eli tarik sekali lagi. Coba, ketika diam tidak ditarik tidak akan bergerak. Tetapi ketika ditarik Bu Eli pelan-pelan, nah ini bergerak mobilnya. Ini menunjukkan bahwa gaya tarikan bisa membuat benda menjadi bergerak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh gaya yang bisa menyebabkan benda itu bergerak berupa tarikan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang merupakan gaya yang merupakan tarikan. Contohnya ketika kita menarik bendera ketika upacara bendera. Ada lagi ketika kita membuka pintu kulkas, ketika kita membuka laci. Itu adalah contoh dari gaya tarikan. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh gaya yang merupakan dorongan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Nah, contoh gaya yang merupakan dorongan. Yang pertama yaitu mendorong meja. Nah, di sini ada meja di depan Bu Eli. Bu Eli coba dorong mejanya ya anak-anak. Apa yang terjadi? Apakah meja tersebut bisa bergerak ya? Coba kalian perhatikan. Nah, mejanya bergerak bukan? Nah, pintar sekali. Meja ini bisa bergerak. Bisa bergerak karena apa? Karena ya itu tadi didorong oleh Bu Eli. Nah, bentuk dorongan dari Bu Eli itu merupakan bentuk dari gaya dorong ya anak-anak. Nah, untuk next yang selanjutnya yaitu ada memencet cairan pencuci tangan. Di sini Bu Eli juga sudah bawa. Nah, ini cairan pencuci tangan. Coba kalian perhatikan. Ketika cairan pencuci tangan ini Bu Eli pencetnya dengan cara mendorong atau menekannya ke bawah. Apakah di sini nanti akan terdorong ke bawah, bergerak ke bawah atau bukan? Kalian perhatikan ya. Nah, mendorong ke bawah bukan? Coba Bu Eli dorong lagi. Nah, akan menekan ke bawah, bergerak ke bawah bukan? Nah, pintar sekali. Di situ menunjukkan bahwa dorongan dari tangan Bu Eli tersebut bisa mengakibatkan ini bergerak ke bawah ya anak-anak. Nah, next yang selanjutnya yaitu ada contoh. Nah, mendorong kereta belanja atau troli. Nah, siapa di sini yang biasanya suka membantu ibu-ibunya berbelanja? Biasanya kalian suka sekali untuk membantu ibu-ibu kalian berbelanja dengan mendorong troli. Ketika troli tersebut didorong, maka troli tersebut akan bergerak. Karena apa? Karena mendapat gaya dorongan dari kita, sehingga troli itu bisa bergerak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh gaya yang merupakan dorongan. Masih banyak lagi contoh gaya yang merupakan dorongan. Misalkan ketika kita menutup pintu, ya anak-anak. Terus lagi ketika ada bapak tukang bakso mendorong gerobak baksonya, itu pasti akan bergerak ya gerobak baksonya. Nah, anak-anakku yang Bu Guru banggakan, next kali ini kita akan lanjut dengan ada kuis. Nah, siapa di sini yang suka dengan kuis? Pastinya pada suka bukan? Kuis kita kali ini adalah menentukan manakah yang merupakan tarikan atau dorongan. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Di situ ada gambar Dayu yang sedang mengayuh sepedanya. Coba, mengayuh sepeda ini merupakan tarikan apa dorongan? Apa? Dorongan. Coba kita perhatikan bersama-sama. Iya, betul sekali. Mengayuh sepeda merupakan dorongan. Dorongan kaki Dayu ke pedal sepeda sehingga sepedanya bisa melaju ya anak-anak. Yang kedua,
ada gambar anak menarik mobil. Yang seperti yang sudah disampaikan Bu Eli, berarti termasuk apa? Ya, dorongan. Kita lihat. Salah ya anak-anak. Menarik mobil itu termasuk tarikan ya. Next, yang ketiga, yaitu ada anak sedang menendang bola. Menendang bola kira-kira tarikan apa dorongan? Apa? Dorongan. Kita cek bersama-sama. Tara, iya, pintar sekali, merupakan dorongan. Dan yang keempat, ada bapak-bapak tukang sampah yang sedang mendorong gerobak sampahnya. Merupakan apa? Dorongan? Ya, kita cek bersama-sama. Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, dari sini Bu Guru harapkan kalian semuanya sudah paham tentang tarikan dan dorongan. Nah, setelah ini jangan kemana-mana ya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Jalan-jalan memakai troli. Jalannya sampai ke Bali. Nah, anak-anak masih tetap di SBO TV, tentunya masih bersama Bu Eli. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam contoh gaya yang merupakan tarikan dan juga dorongan. Pada segmen ketiga ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar televisi kalian. Nah, di situ ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu ya pengaruh gaya tersebut. Nah, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, saat kita menendang bola. Nah, di sini Bu Eli sudah membawa bola ya anak-anak. Sudah Bu Eli bawa bolanya. Nah, bola ini coba Bu Eli nanti tendang. Nah, coba ya. Pertama-tama bola ini Bu Eli letakkan, diam kan anak-anak. Tetapi ketika Bu Eli tendang, coba kalian perhatikan. Ketika Bu Eli tendang, apakah bola ini akan bergerak? Ya, Bu Eli tendang ya, siap-siap ya terkena tendangan Bu Eli ya. Oke, siap-siap kena tendangan Bu Eli. Ya, hop. Nah, apa yang terjadi? Ketika Bu Eli belum tendang bola itu akan diam. Tetapi ketika setelah Bu Eli tendang, bola itu akan bergerak ya anak-anak ya. Nah, itu merupakan contoh dari gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya yang lainnya lagi, yaitu adalah ketika Bu Eli mendorong meja. Tadi ketika Bu Eli mendorong meja, itu kan mejanya diam ya. Ketika Bu Eli dorong, meja itu akan bergerak. Next, yang selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, saat menangkap bola. Bola yang mulanya bergerak menuju arah kita akan diam ketika ditangkap. Nah, setelah ini, habis ini ada teman Bu Eli yang akan melemparkan bola ke arah Bu Eli. Nah, apakah ketika bola itu kan dilempar ke arah Bu Eli kan bergerak. Ketika Bu Eli tangkap, apakah bola itu akan diam? Kita buktikan bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga akan ada bola yang menuju ke Bu Eli. Kalian simak bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, bolanya bergerak ke sini. Ya, coba bagaimana? Apakah bola ini di tangkapan Bu Eli bergerak ataukah diam? Diam bukan? Nah, itu anak-anak. Itu merupakan contoh dari pengaruh gaya, yaitu mempengaruhi benda bergerak. Benda bola yang dilempar tadi kan bergerak menjadi diam karena ditangkap oleh Bu Eli. Nah, itu adalah contohnya. Next, yang ketiga yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat.
Contohnya yaitu saat mengayuh sepeda. Kalian perhatikan gambar di layar televisi kalian. Sepeda itu semakin cepat mengayuh, maka semakin cepat bergeraknya. Contohnya di situ ada gambar Dayu. Yang pertama, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat ya anak-anak. Ketika mengayuhnya dengan lambat, maka laju sepeda pun akan bergerak dengan lambat pula. Tetapi ketika Dayu mengayuhnya dengan cepat, maka sepeda itu pun juga akan melaju dengan cepat. Jadi cepat atau lambatnya benda itu bergerak tergantung dari gaya kita juga ya anak-anak. Ketika kalian mengayuh sepeda lambat, maka berjalannya sepeda pun akan lambat. Tetapi ketika kalian mengayuh sepedanya dengan cepat, maka sepeda pun akan melaju dengan cepat. Nah, anak-anakku, sekarang pengaruh gaya yang nomor 4. Nah, di sini. Nah, coba. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Nah, di sini Bu Guru akan mempraktekkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Bola yang sudah dibawa sama Bu Guru ini nanti akan Bu Guru lempar ke bawah. Apa yang terjadi? Apakah arahnya akan tetap ke bawah terus? Coba kita perhatikan ya anak-anak. 1, 2, 3. Bah, kok ke atas lagi? Padahal tadi Bu Eli melemparnya kan ke bawah. Apa yang terjadi? Karena gaya itu dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Benda yang Bu Guru arahkan ke bawah dapat terpantul ke atas. Itu adalah contoh dari pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu berubah arah. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah beberapa contoh gaya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi yang bisa disampaikan oleh Bu Eli. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, gaya merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, contoh yang merupakan tarikan adalah menarik ketapel, membuka pintu, menarik mobil-mobilan, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh yang merupakan dorongan adalah mendorong meja, mendorong kereta belanja atau troli, menekan sabun cuci tangan, dan lain-lain. Yang keempat, pengaruh gaya terhadap gerak benda yaitu 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Adapun oleh-oleh buat kalian, tugas yang menarik pastinya. Nah, tugas kita pada pagi hari ini yaitu kalian nanti tuliskan peristiwa yang menunjukkan gerakan benda. Nah, kalian tuliskan beberapa peristiwa gerakan yang pernah kalian lakukan. Kemudian kalian tentukan itu merupakan pengaruh gaya yang mana ya. Apakah bergerak menjadi diam, diam menjadi bergerak, ataukah yang lainnya. Nah, anak-anakku yang Bu Guru sayangi, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Bu Guru harapkan di masa pandemi seperti ini kalian masih tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajarnya. Oke anak-anak, Bu Eli akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi di lain waktu, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.